Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita dengar ayat firman Tuhan dari Mazmur 23 ya. Boleh bawa Alkitab juga. Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat ke-6 ya. Kita boleh baca Mazmur pasalnya yang ke-3. Ada Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 ya. Saya bacakan saja. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6 ya. Ini ayat yang menjadi berkat bagi hidup kita dalam keluarga ya. Bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan sebagai gembala. Meskipun kita punya gembala di gereja, tapi mereka adalah gembala biasa. Tapi yang mengembalakan domba-domba seluruh dunia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kita tidak berani bilang aku jadi gembala yang baik karena kita gembala dunia. Ya, kita tidak sempurna. Tapi Tuhan Yesus berani berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang bisa tahu keperluan dari domba-dombaku. Dan ketika namanya dipanggil, dia akan mendengarkan suaranya. Ya. Jadi gembala yang baik, kalau di dunia belum tentu dia dengar. Begitu bilang sakit, dia pura-pura tak mau datang nengok kita kan. Tapi gembala yang baik Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia gembala yang tahu membawa domba ke padang yang berumput hijau. Ya. Rumput hijau menandakan banyak makanan untuk domba-domba. Ke air yang tenang, tidak membahayakan domba ketika haus dia minum. Kemudian Tuhan juga yang akan menuntun kita. Bahkan di lembah kekelaman, lembah yang sangat menakutkan, dikatakan aku tidak takut bahaya. Hebat ya. Kenapa tidak takut? Karena ada Tuhan yang beserta kita. Lalu ada gadanya dan tongkatnya.
itulah yang menghibur kita. Jadi tidak usah takut dalam menghadapi sulit kehidupan, sakit penyakit apapun yang kita alami di dunia. Lalu ayat 5 itu menyatakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Berarti Tuhan tahu keperluan hidup kita, makanan kita setiap hari Dia siapkan untuk kita. Karena itu Tuhan siapkan dan cukupkan makanan kita sehari-hari. Maka doa Bapa kami berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan selebih-lebihnya gitu ya. Pokoknya cukup makan. Walaupun dengan terasi ya, dengan cabai atau dengan sayur singkong sekalipun kita cukupnya, ya kan? Kalau soal cukup, orang kaya mungkin makan yang enak baru bilang cukup. Kalau kita makan terasi sambal itu sudah cukup bagi kita di kampung, betul nggak? Dengan daun singkong ya, bro ya. Kita sudah makan itu ya di Parakletos itu. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menolong kita, menyertai. Lalu Dia kasih janji, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikut aku. Wah, bagus sekali. Tuhan kasih yang baik untuk kita. Lalu Dia berkata, seumur hidup aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selalu datang gereja memuji Tuhan sepanjang masa, selama masih hidup. Kira Tuhan berkati. Minta Aro pimpin dalam doa, sekaligus doa makan ya. Kita berdoa, pimpin doa ya. Sudah kita dengar firman Tuhan, sekaligus kita doa makan. Terima kasih untuk hari ini. Berkati semuanya, pujian adalah kepadamu. Terima kasih, mari berkati makan ini, biarlah menjadi sukacita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa di sorga, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin hidup kita, menyertai kita, sehingga kita hidup berkemenangan, bebas dari perbuatan dosa. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.